Ayat hari ini adalah Galatia bab 1, ayat 11-24. Mari kita baca bersama. Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Dan di dalam agama Yahudi, aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku, sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Tetapi waktu Ia, yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan Dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku, tetapi aku berangkat ke tanah Arab dan dari situ kembali lagi ke Damsyik. Lalu 3 tahun kemudian aku pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi Kefas, dan aku menumpang 15 hari di rumahnya. Tetapi aku tidak melihat seorang pun dari rasul-rasul yang lain, kecuali Yakobus, saudara Tuhan Yesus. Di hadapan Allah kutegaskan, apa yang kutuliskan kepadamu ini benar, aku tidak berdusta. Kemudian aku pergi ke daerah-daerah Syria dan Kilikia. Tetapi rupaku tetap tidak dikenal oleh jemaat-jemaat Kristus di Yudea. Mereka hanya mendengar bahwa Ia yang dahulu menganiaya mereka, sekarang memberitakan iman yang pernah hendak dibinasakannya. Dan mereka memuliakan Allah karena aku. Amin. Timbul sebuah masalah di jemaat Galatia. Setelah Paulus pergi, iman jemaat terus digoyahkan oleh guru-guru palsu yang disebut kaum Yudaiser. Ketika iman mereka goyah, keyakinan mereka terhadap Injil yang diajarkan Paulus pun ikut tergoncang. Akibatnya, mereka bahkan mulai meragukan Paulus, orang yang telah memberitakan Injil itu kepada mereka. Begitulah sifat manusia, bukan? Ketika seseorang ingin menanamkan pemikirannya kepada orang lain, ia harus terlebih dahulu meruntuhkan pemikiran yang sudah ada, agar orang tersebut yakin bahwa pemikiran yang lama itu salah, dan apa yang kukatakan inilah yang benar. Karena itu, pastilah para guru palsu itu telah merendahkan dan memfitnah Rasul Paulus dengan berbagai kebohongan. Seiring berjalannya waktu, iman jemaat Galatia mulai tercemar. Mereka mulai mempercayai Injil lain dan meragukan kerasulan Paulus. Paulus menulis surat ini untuk meluruskan kembali jemaat dan gereja-gereja yang mulai melupakan ajarannya dan begitu mudahnya jatuh ke dalam ajaran sesat. Karena itu, demi kebenaran Injil, ia memberitakan kembali kebenaran Injil dan dengan tegas menegaskan kerasulannya. Firman Tuhan hari ini pun dimulai dengan hal tersebut. Untuk meluruskan kembali jemaat, Paulus merasa harus berbicara lagi tentang hakikat Injil. Mari kita baca bersama ayat 11. Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Amin. Paulus menegaskan bahwa Injil yang ia sampaikan bukanlah berasal dari kehendak manusia. Ini berarti Injil tidak diciptakan oleh manusia, juga tidak diturunkan dari manusia. Selanjutnya, mari kita lihat ayat 12. Karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Amin. Artinya, Injil lain yang diberitakan oleh para guru palsu yang mengacau di Galatia adalah Injil yang berasal dari manusia. Ajaran mereka bersumber dari manusia, sedangkan Injil yang Paulus beritakan adalah Injil yang sejati. Injil ini tidak ia pelajari dari manusia, tidak ia terima dari manusia, dan bukan karangannya sendiri, melainkan berasal dari wahyu Yesus Kristus. Paulus menyatakan fakta ini dengan sangat jelas. Ini menunjukkan bahwa asal-usul Injil sama sekali tidak bersifat manusiawi. Paulus menjelaskan bahwa Injil diterima hanya melalui Yesus Kristus. Kata hanya di sini sangatlah penting. Hanya berarti tidak ada campuran apapun. Injil tidak lagi murni jika ada campur tangannya. Pikiran manusia, tafsiran manusia, dan kehendak manusia, semua itu akan mencemarinya. Injil yang sejati adalah Injil yang diterima hanya melalui Yesus Kristus. Itulah Injil yang murni. Kemudian, Paulus bersaksi bahwa ia menjadi rasul semata-mata karena anugerah dan panggilan Tuhan sebagai bagian dari rencana ilahinya. Sudah menjadi rahasia umum bahwa sebelum bertobat, Paulus adalah seorang penganiaya jemaat Tuhan. Ia adalah seorang elit dengan masa depan yang sangat cerah. Ia seorang warga negara Romawi dari suku Benyamin dan berasal dari keluarga Yahudi terpandang yang memiliki hak istimewa. Ia lahir dari keluarga terpandang.
Dalam hal pendidikan, ia sangat cerdas. Ia belajar Taurat di bawah bimbingan Gamaliel, ahli Taurat terbaik pada masa itu. Ia menerima pendidikan yang sangat sistematis dan tradisional. Ia benar-benar seorang elit di antara para elit. Lalu, seberapa hebat penganiayaannya? Dalam ayat 13, ia berkata bahwa ia tanpa batas, aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Ia menggunakan dua kata yang kuat, menganiaya dan membinasakan. Ini adalah sebuah penekanan yang luar biasa. Bahkan dalam bahasa aslinya, ada tambahan kata yang berarti tanpa batas atau secara luar biasa. Ini menunjukkan betapa dahsyatnya penganiayaan yang ia lakukan. Makna asli dari kata menganiaya dan membinasakan. Ini sama seperti menghancurkan wilayah musuh dan membantai tentaranya di medan perang. Jadi, Paulus menganiaya gereja dengan semangat seolah sedang menghadapi musuh dalam perang. Kita dapat membayangkan betapa kejam dan bengisnya perbuatannya saat itu. Ayat 14 juga menambahkan bahwa dalam hal semangat keagamaan Yahudi, ia jauh melampaui teman-teman sebayanya. Namun, mengapa Paulus menceritakan semua masa lalunya yang kelam ini? Jawabannya ada pada firman di ayat 15 dan 16. Meskipun aku adalah penganiaya yang begitu kejam, ayat 15 mengatakan, tetapi waktu ia, yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku, dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Kata memilih di sini berarti Tuhan telah menetapkan dan mengkhususkan dirinya. Lalu, untuk apa Tuhan yang memanggilnya oleh kasih karunia itu memilihnya? Ayat 16 menjawab, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Pengakuan ini mungkin terdengar rumit, tetapi intinya sederhana. Aku adalah orang yang sangat jahat, tetapi Tuhan telah memilih dan mengkhususkan aku sejak dalam kandungan ibuku. Tujuannya adalah agar aku memberitakan anaknya, Yesus Kristus, kepada bangsa-bangsa lain. Setelah bertemu dengan Yesus yang telah bangkit, Paulus memiliki kesadaran jelas akan panggilannya. Ia mengerti sepenuhnya mengapa Tuhan Yesus memanggilnya dan apa yang dikehendakinya. Melalui surat ini, ia seolah berkata, aku adalah orang yang dipanggil langsung oleh Tuhan. Injil yang kalian dengar dariku bukanlah karangan manusia, melainkan wahyu dari Yesus Kristus yang telah memanggilku. Aku menyampaikan Injil ini atas kehendaknya, dan aku adalah seorang rasul yang dipanggil semata-mata oleh kasih karunia Tuhan. Bagi mereka yang mempersoalkan kualifikasi manusiawinya, kesaksian Paulus ini menyadarkan bahwa panggilan Tuhan datang semata-mata karena kasih karunia. Paulus dengan tegas menyatakan bahwa pelayanannya lahir dari rasa syukur atas kasih karunia Tuhan, dan ia ingin jemaat Galatia juga menyadari kebenaran ini. Jika kita membayangkan Paulus saat menulis surat ini, kita bisa merasakan semangatnya yang berapi-api. Ia tidak hanya marah, tetapi juga sedih. Melihat jemaat yang mulai terjerumus, betapa pilu hatinya. Oleh karena itu, surat ini adalah seruan Paulus yang tulus, agar mereka tidak goyah oleh guru-guru palsu dan Injil lain, tetapi berdiri teguh dalam Injil Yesus Kristus, yang telah memanggil mereka semata-mata oleh kasih karunia. Namun, saudara-saudari, apakah seruan Paulus ini hanya untuk jemaat di Galatia? Tidakkah seruan ini justru terdengar lebih relevan bagi kita saat ini? Seperti yang terjadi di Galatia, banyak guru palsu memberitakan Injil lain. Mereka berkata bahwa salib Kristus saja tidak cukup. Mereka mencemari Injil dengan berbagai aturan tambahan dan mengklaim bahwa itulah kebenaran. Mereka mengaburkan kemurnian Injil, membingungkan jemaat, dan bahkan memfitnah hamba Tuhan demi menegakkan ajaran palsu mereka. Bagaimana dengan dunia tempat kita hidup saat ini? Keadaannya tidak jauh berbeda. Dunia terus-menerus membisikkan Injil lain ke telinga kita. Dunia mencoba menambahkan sesuatu pada Injil yang murni. Bagi kita, Yesus Kristus adalah segalanya, tetapi dunia membisikkan bahwa kita bisa hidup baik-baik saja tanpa Dia. Dunia mencoba menanamkan nilai-nilainya ke dalam Injil. Akibatnya, kita bisa tergoda untuk lebih mengharapkan pengakuan dari manusia daripada dari Tuhan. Kita bisa keliru berpikir bahwa kita menerima Injil karena perbuatan baik kita, atau bahwa Tuhan memilih kita karena kita memiliki kelebihan. Namun, firman hari ini dengan jelas mengingatkan kita, Injil diterima hanya melalui Yesus Kristus, dan kita dipilih sebagai pembawa Injil semata-mata karena kasih karunia. Amin? Ya. Saudara-saudari, Tuhan telah memilih kita untuk memberitakan Injil di dunia ini. Hidup kita bukan tanpa tujuan. Kita memiliki tugas yang sangat penting, sebab ada alasan mengapa Tuhan memilih kita. Kita memulai hari dengan beribadah kepada Tuhan di waktu subuh ini, bukan tanpa alasan. Kita berkumpul di tempat ini
untuk kembali mengingat bahwa Tuhan telah memilih kita semata-mata oleh kasih karunia. Dia telah memanggil kita yang penuh kekurangan dan tidak layak ini, hanya karena anugerahnya. Dan kita berada di sini untuk kemudian pergi membawa Injil itu, untuk memulai hari ini dengan kekuatan Injil. Di rumah, di tempat kerja, dan dimanapun kita berada, kita harus senantiasa mengingat kasih karunia Tuhan yang mutlak yang telah memanggil kita. Kita harus memberitakan Injil yang berharga itu kepada semua orang. Kiranya Tuhan menolong Anda dan saya untuk menjadi saksi-saksinya yang setia. Ketika Paulus hidup dalam panggilannya, apa yang terjadi? Ayat 24 mencatat kesaksiannya. Dan mereka memuliakan Allah karena aku. Amin. Orang-orang yang dulu mengenalnya melihat perubahan dalam dirinya dan berkata, "Bukankah ini Saulus, sang penganiaya? Ia tidak seperti ini sebelumnya." Mereka heran dan mengakui, sungguh Tuhan berkarya di dalam Paulus. Kasih karunia Tuhan nyata dalam hidupnya. Kasih Yesus Kristus telah mengubahnya. Dengan melihat perubahan hidup Paulus, mereka memuliakan Tuhan. Artinya, ketika orang lain melihat seseorang yang tampaknya mustahil berubah, seseorang yang begitu kejam dan jahat, diubahkan oleh kasih karunia Tuhan, mereka tidak memuliakan Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudari, marilah kita hidup sedemikian rupa sehingga orang-orang di sekitar kita, saat melihat kehidupan kita sehari-hari, meskipun kita mungkin merasa tidak berarti, akan berkata, "Lihat, Tuhan nyata dalam hidup orang itu. Kasih karunia-Nya bekerja." Ia benar-benar membawa Injil Kristus. Dengan demikian, mereka pun akan turut memuliakan Tuhan. Kiranya kita semua dapat menjadi kesaksian hidup yang demikian. Di zaman yang penuh dengan Injil palsu ini, marilah kita semakin berpegang teguh pada hakikat Injil yang sejati. Mari kita senantiasa mengingat kebenaran yang berharga ini. Kita dipanggil semata-mata oleh kasih karunia Tuhan. Dengan hati yang penuh syukur dan ketaatan, marilah kita menjalani hari demi hari. Dan Kristus, hanya nama Tuhan.